Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan edukasi yang mantap-mantap. Ya, no tipu-tipu ada. Ningin tawang ngono lintang cahayu. Aduh, mantap ya. Aduh. Biasanya untuk pemula, hati-hati. Meme coin hati-hati. Pilih meme coin yang Mbah sudah kasihkan, yang sudah saya riset, yang sudah saya bertapa semedi. Nggak percaya, pasti ada akan jutawan. Saya jamin koin-koin pilihan saya, daripada Anda memilih koin-koin yang berkutakan. Apalagi pemula, 99% gagal jika Anda asal pilih-pilih koin. Mau Anda gagal, terjengking, terjungkang, habis-habisan bangkrut. Ini adalah yang namanya bermain siluman, beli barang tapi nggak kasat mata. Kalau tiba-tiba hilang aja pada kita miskin undal-andel. Saat di sini kelas kan edukasi untuk pemula harus ngerti kondisi kripto. Banyak penipuan project model apa project bolak-balik project, harganya ngaceng enggak, project nipu ya. Oke, nanti akan saya kasih berita-berita yang mantap mengenai BTC. Akan 2 miliar. Sekarang ini cerit harganya nggak bisa turun, nggak bisa naik. Kalau turun ngamuk ya, nanti pada serok di bawah. Nggak mau dong, rugi si BlackRock ya. Kalau ngaceng terlalu tinggi juga yang beli nggak mau, karena ini lagi ETF Bitcoin support. ETF itu kan di ETF kan, yang ngeri juga sih ini narasi. Barangkali nanti setelah BlackRock itu habis, dia mengasih hasil jualannya udah diberikan institusi, udah pada masuk, tiba-tiba hasil mining dia kan udah jual semua. Tahu-tahu ini ya ngamuk dia. Mending kalau beli di exchange kemudian barang terbang lah. Kalau nanti jualan kertas lagi kayak future, apakah nggak bahaya? Ya enggak lah, untuk awal-awal tetap akan terbang ngaceng nanti ya. Itu penerawangan saya ini ya, ya dasar terawang. Bulan April bro, kuartal pertama ini bulan 3. Setelah bulan 3 kan banyak yang ketinggalan, telat biasa. Kalau orang kita kan ngangsur kan telat, itu angsuran selalu telat ya, kebiasaan buruk gitu. Tapi kalau walimahan, wah paling cepet datangnya ya. Kalau walimahan, waduh, kalau kondangan lambat. Ya kelakuan kok gitu ya. Ini BTC nanti akan terbang di tahun ini, di kuartal pertama ini. Jadi nanti akan berdampak sekali, nanti ada beritanya di belakang. Kalau sekarang memang masih belum harga ini kan BlackRock belum ngambil stok dia. Maksudnya dia lagi ngabisin stok dia. Nanti kalau stok dia sudah terjual semua, otomatis wow halving BTC. Nggak ada yang mengatakan bahwa sekarang itu secara fundament harga akan turun, nggak. Hanya sedikit ini simpang siur bahwa transfer ke Coinbase si Grayscale jual BTC itu pun nggak begitu parah. Saya rasa akan cepat stabil kembali. Kuncinya dana itu kan dari US sana. Kalau belum turunkan suku bunga, kemudian print money ya, belum muncul dana. Pokoknya jangan percaya ya, banyak sekali yang nanti digantikan ini itu dolar. Enggak ada, dolar itu masih tetap kuat untuk setahun dua tahun. Pokoknya masih mendatang. Kalau mau goncang itu pun lama, nggak akan semudah itu. Masih kuat, masih semua standar dolar untuk dunia itu ya. Bitcoin harganya ini aja kayak gini nih, pusing yang main scalping. Ini saya kasih ngerti untuk pemula. Mas bro, sondal konyot, ngapain manggil? Kasih koin yang bagus. Koin apaan? Buat trading scalping. Waduh, lo udah masuk gabung belum? Belum, males gue. Jadi gini, kalau mau masuk ke
untuk trading itu kan kalau market itu volatile, ngatel, naik dan turun nih untuk pemula ya. Ya kalau nggak naik nggak turun kemarin Anda ya gimana mau scalping? Makanya scalping itu ada jurusannya. Kalau lagi rame di Nasdaq, di emas, kalau lagi kripto. Kalau lagi anteng-anteng gini ya waktunya akumulasi, nggak ada waktu-waktu kayak gini trading. Orang yang ahli dedengkot pemain trading pun sekarang lagi nongkrong nungguin randa, nggak mikirin market kalau lagi anteng begini. Emang betul kok, kalau dikasih tahu biar saya cengengesan tapi saya ngomong apa adanya kok, bener kok. Memang ya mau scalping model apa kayak begini ya, nggak ada kayak gini di scalping kan. BNB wah gila, kalau nggak masuk BNB sama Sol ini hajar. Saya kasih koin yang bagus-bagus. Anda punya uang banyak, ratusan juta, nih taruhan sama saya. Maksudnya koin please, mampus Anda. Kemana Mas Bro? BNB Solana. Cuan Mas Bro, pasti. Jaminan Mas Bro, jaminan, bungkus. Tuh, kalau saya bilang ngomong yakin seyakinnya ini dari sini nih masuk. Nggak ada modal Sol sama BNB nanti bull market nggak akan terbang. Jelas dong lah, terbang tinggi. Ya nggak mungkin nggak. Itu yang pertama ya. Berikutnya Cardano. Cardano itu waduh bisa dikatakan emas digitalnya BTC-nya Asia. Cardano, oh nggak usah saya tanya lagi, nggak usah saya sampaikan lagi, desentral udah selesai. Nanti ya PP nanti jam 9 saya bahas, saya ajar lagi ya. Wow. Polkadot berapa Mas Bro nanti? 700 lewat, pastikan. Polygon, wah Trump punya ini nih anaknya. ICP nggak usah bahas, ICP udah kenyang makan ICP yang mereka pada cuan di ICP. LTC, LTC masuk sekarang harga 1 juta termurah. Nanti berapa Mas Bro? 29 juta sama Mak Lampir. Yang penting kan masuk, saya yang penting kan menjadikan Anda cuan, nggak akan ngasih koin-koin yang pasokannya berjibul juga market cap-nya kecil, terus di apa namanya rankingnya ribuan tuh koin apa sampah semua. Dan saya ingatkan sama Anda ini, market kecil Mas Bro, nanti ngacungnya tinggi, kenceng banget. Kata siapa? Siapa yang bilang market cap kecil makin hancur? Scam tuh banyak. Market cap kecil apa dulu? Debtnya siapa dulu? Ya, koin project apa dulu? Ya, yang punya siapa? Nggak sembarangan, market kecil hancur banyak ya. Jangan asal-asalan market kecil kok. Itu harus melihat kalau market kecil ya paling nggak yang di top CMC, yang market yang kecil mana kita ambil gitu. Kalau Litecoin ini kan jadi sudah legal tender di US sana bersama BCH Cash, itu Bitcoin Cash BCH. Hantamlah BCH ya. Berapa Mas Bro nanti? Wah 30 juta ya, kalau sampai. Yang penting naik, judulnya naik dah, daripada Anda beli koin ratusan juta, 50 juta, 10 juta, ujung-ujungnya sakut habis-habisan. Ini yang beli saja di Telegram malam ngomel-ngomel. Berapa masuk please Mas? 10 juta, sekarang tinggal berapa? 3,5 juta, mampus loh. 3,5 juta, waduh. Coba kalau kemarin beliin Cardano harga 3.000, 10 juta jadi berapa Anda? 30 juta kan? Menangnya, yang menang mana? Ya Cardano. Kenapa masuk please? Koinnya dapat banyak Mas Bro, banyak tapi nggak laku. Koin tai Anda beli. Salah. Sebab siapa yang Anda menuntut beli koin please itu? Ini Mas Bro, saya lihat di channel-channel katanya ada mobil listrik kerjasama dengan ini itu, katanya tetek berat segala macem, apalagi jutawan katanya, sebentar lagi saya jadi jutawan, apalagi katanya akan masuk Binance, apalagi katanya mau RP1. Wah tipu Anda, dari mana dasarnya? Dilihat begitu investornya gak ada ya, paling enggak itu audit certik ya, paling enggak masuk Binance, well masuk di situ. Itu well masuk enggak? Kok mau tahu Mas Bro enggak itu well nggak masuk? Ya tahu, market capnya nggak ada well. Siapa yang mau masuk koin-koin seperti itu ya? Makanya merapat ke Mas Bro yang koin-koin, supaya Anda ngerti koin yang bikin ada keren jengking ondal-ondal itu nanti kupas semua di sini. Ya tadi udah saya sampaikan bahwa
Cardano harganya mahal pada waktu masih 3.000 ya. Kan kalau uang 10 juta itu kan teman kita yang di grup itu kan masukkan ke koin jebris, berarti 10 juta kan dapat bejibun tuh, menggunung tuh, montok lah pokoknya, koinnya banyak kan, seneng dia. Wah, nanti kalau 1 rupiah saya bisa menjadi miliarder ini ya, punya jadi 1 triliun. Lo halu temennya setan. Kalau masuk Cardano ini paling-paling cuma jadi 3 kali lipat ya, 10 juta saya paling cuma jadi 30 juta. Males masuk bisa saja, itu ketololan, itu kebodohan ya. 10 juta jadi 30 juta pasti, 10 juta jadi 1 triliun ngibul. Pilih yang ngibul apa yang pasti? Dikasih tahu pilih yang pasti dong, ngapain milih yang ngibul ya. Udah banyak ini yang saya kasih koin-koin, masih nanti ada lagi koin-koin yang baru yang Anda perlu masuk ya. Optimis boleh ya. Ini kan Bang Hendra udah saya jelaskan tadi ya, video malam ya, untuk live itu ya, live streaming yang berkotakan itu. Saya itu asal mood aja, udah nggak pakai persiapan juga, nggak pakai materi. Kita punya hati kok. Saya punya penerawangan apa yang lagi terjadi kok. Ini saya nggak lihat cicot juga kondisi. Kalau di Awan Ichimoku-nya pasti di sini, RSI-nya pasti di sini, apalagi Awan Ichimoku-nya pasti di bawah, trendnya pasti udah kejebol. Apa intinya? Masuk BTC saat ini. Kemarin harga segini masuk, malam udah cuan kan, jadi 670-an, ini sekarang 660 lagi ya, ambil lagi di bawah. Makanya jangan bermain leplet, kecil-kecilan lumayan ya, ngerti ya. Waduh, kok waktunya udah panjang juga. Sekarang inilah langsung ke segmen berita aja, sama males lama-lama ya. Mana ini? Tenang, santai, orang tenang itu rezekinya lancar. Nih saya dengerin nih yang masih on ya, Mas Bro yang on. Jadi banyak di luar sana yang namanya CBD, teman-teman lah, pokoknya itu gituan ya, CBDC apa dedek muak itu ya. Aduh, gatel juga sih itu, bohong itu, menggantikan dolar, nggak ada. Kepala IMF anggap kripto sebagai kelas aset Pak, bukan mata uang ya, tapi tidak akan menggantikan dolar AS, karena masyarakat dunia di luar US, negara-negara itu masih hutang sana sama IMF dengan standar dolar, ngulanginya juga dengan dolar. Kemarin Jepang ngerengik, yang ngerengik tahu nggak, ngerengik ya, dolarnya nggak ada, akhirnya mahal, tertekan mata uang Jepangnya, yennya, akhirnya kan gembar-gembar sama IMF minta bantuan kirim dolar kan. Artinya apa? Nggak semudah itu menggoncang dolar ya, paham ya. Kepala IMF anggap kripto sebagai kelas aset, tahu, tapi tidak akan menggantikan dolar US. Dalam perkembangan terbaru yang menarik perhatian dunia keuangan, Kepala Dana Moneter Internasional IMF mengakui cryptocurrency sebagai kelas aset yang sah. Waduh, mantap, sah. Ini PP nantilah jam ini ya, jam 9 ini Trump ini akan jadi presiden, PP akan jadikan ETPP nih. Waduh, mantep ya, jelas ya. Jadi namun beliau juga menegaskan bahwa Bitcoin tidak akan menggantikan dolar AS sebagai mata uang dominan di dunia. Artikel ini menggali lebih dalam pandangan IMF tentang masa depan kripto dan posisi dolar US. Mengaku cryptocurrency sebagai kelas aset, Kepala IMF baru-baru ini mengatakan bahwa cryptocurrency telah berkembang menjadi kelas aset yang sah ya. Ini merupakan perubahan signifikan dari pandangan tradisional, mengingat sejarah cryptocurrency yang sering kali dipertanyakan karena sifatnya yang terdesentralisasi dan volatilitasnya. Pengakuan ini mencerminkan penerimaan yang berkembang dari aset digital oleh lembaga keuangan utama. Paham? Jadi ada yang bermimpi, wah semalam besok berita-berita itu rontok ini si dolar AS. Nggak bisa begitu ya. Kita lanjut.
Bitcoin diprediksi akan melonjak ke 1.700.000 US dollar. Waduh, pernyataan Anthony Scaramucci. Apa ini? Scaramucci ya. Anthony Scaramucci aja gampang ya, sekarat gitu ya. Bahwa pendiri dan mitra pengelola hedge fund Skybrid. Apa ini? Skybrid baru-baru ini membagikan pandangan optimis untuk masa depan Bitcoin, menyarankan bahwa harganya bisa mencapai 170.000 US dollar dalam akhir tahun ini. Waduh, prediksi sama Rusi ini benar-benar didasarkan pada dua faktor utama, termasuk permintaan yang meningkat untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF yang baru terdaftar dan acara halving yang akan datang. Wow, ini nggak ngibul ya, prediksi Scaramucci. Ada dua faktor ya, permintaan ETF yang banyak habis terkuras dengan halving BTC. Lonjakan harga Bitcoin setelah persetujuan ETF bisa akan terbang nanti setelah mereka sudah pada habis semua dijual kepada institusi, ditransfer ke ETF. Ngerti? Paham? Kalau sudah, saya juga akan memberikan sedikit pandangan-pandangan yang jos tentunya, tapi ini udah panjang, cukup ya. Nanti ada jam 9 nanti ada meme coin yang ada di jaringan Solana, bisa Anda pantau nanti, yang perlu wajib Anda pantau. Jadi harus mengikuti saya. Yang namanya jaringan baru kayak Solana itu yang jadi bom umpamanya, ini ada 4 lagi yang akan bagus umpamanya, kok tiba-tiba Anda milihnya yang lain-lain, karena nanti akan recoki, akan banyak yang akan masuk ke situ. Mungkin yang bagus 5, nanti yang 100 itu akan koin-koin yang akan di-scamkan sama depnya, penipu-penipu banyak ya. Dah itu ya. Dan nanti juga ada jam 9 ada airdrop yang memang bagus. Ini siap-siap airdrop Jupiter, nanti akan saya terangkan di sini. Minumnya nggak ada lagi ya. Di jaringan Solana akan tiba, jadi ada airdrop Jupiter ya, JUP di jaringan Solana akan tiba 31 Januari 2024 ya. Jadi nanti bisa kita bahas di sini, kita ulas pengumuman. Ngaco ini. Pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh komunitas DeFi di jaringan Solana akhirnya tiba. Jupiter agregator DeFi yang tidak asing lagi telah menetapkan tanggal untuk airdrop token JUP yang telah lama diantisipasi. Tidak hanya itu, Jupiter juga mengejutkan para pengguna dengan rencana untuk memperkenalkan meme coin terbaru di platform mereka. Airdrop ini direncanakan untuk membagikan sejumlah besar, yaitu 1 miliar token JUP kepada pengguna setia mereka. Makanya ini untuk pemula belajar airdrop gimana, dan ini perlu Anda ingat, nanti kalau Anda masuk kemudian ini airdrop itu akan dijual ya. Dia kan nggak beli, nggak apa, nggak harap airdrop. Anda masuk, Anda akan terjungkal. Juga kalau token-token yang lagi mengadakan airdrop, Anda hindari dulu. Apapun akan rontok ke bawah karena mereka distribusi, jual, nggak beli lagi, nggak ada demand, tahu-tahu jual. Anda yang masuk, Anda yang bayar dia gitu ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini udah panjang juga, belekutakan sontal konyot gak karuan. Kalau yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang, riset lagi ya. Dan saya mohon maaf sering canda-canda, randa-randa, itu hanya untuk meramaikan channel, hanya acting biasa, berlawanan dengan pribadi saya. Padahal kalau ada randa saya kabur juga, takut ngapain mas, suruh ngawinin. Duitnya lagi sangkut ya, tuh bahaya. Kalau yang cantik mulus, hajar, nggak usah nunggu nanti cuan, sekarang aja pinjol banyak, yang penting kawin gitu ya. Aduh ya, mohon maaf ya yang belum subscribe, kiranya untuk mensubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.